Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki Firnas, NIM 071 dari kelas Gedung 1, Angkatan 2019 dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang. Dalam video kali ini, saya bertujuan untuk mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah analisa struktur. Baik, langsung saja kita lihat soalnya terlebih dahulu. Untuk soalnya seperti ini. Sebagai engineer muda yang kompeten, saudara diminta untuk merencanakan bangunan gedung menggunakan aplikasi SAP 2000 dengan data-data sebagai berikut. Number of stories-nya minimal 3, number of base X-nya minimal 2, number of base Y-nya minimal 2. Lalu untuk story height-nya sama dengan 3,51, by width X-nya sama dengan 3,57, lalu by width Y-nya sama dengan 3,51. Langsung saja kita buka aplikasi SAP 2000-nya. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Untuk langkah pertamanya, kita klik New Model. Lalu, jangan lupa satuannya diganti kilogram MC, karena kita di sini menggunakan satuan itu. Lalu, kita klik yang 3D frame, karena kita itu akan mengerjakan soal 3 dimensi, seperti itu. Nah, untuk number of stories-nya, saya di sini memakai 4. Lalu untuk number of base X-nya saya memakai 3, dan number of by Y-nya saya memakai 2. Untuk story height-nya tadi di soal itu 3,51. Untuk by width X-nya tadi di soal 3,57, dan by width Y-nya di soal tadi 3,51, seperti itu. Lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk langkah selanjutnya itu kita di sini akan mengganti untuk sendinya. Di sini kita memakai sendi jepit. Di sini, habis itu setelah diblok, kita klik yang assign, join, lalu restrain. Lalu kita klik yang ini, klik apply, lalu OK. Seperti itu. Lalu kemudian kita klik define. Kita memasukkan materialnya terlebih dahulu, yang seperti yang ada di soal. Nah, di sini kita klik modify. Nah, di soal kan tadi ini kan, soalnya tuh beton 25 MPa. Nah, kita tinggal masukkan aja nih di sini. Di sini kita ganti dengan beton 25 MPa. Lalu untuk di sini weight per unit volumenya itu di sini 2400. Jadi kita ganti 2400 ya. Kemudian kita ganti satuannya menjadi NMMC. Nah, untuk modulusnya sendiri di sini nih 4700. Oke. Di sini kita masukkan 4700 dikali SQR. Terus dalam kurung 25. Oke. Lalu di sini kita masukkan sesuai data yaitu 25. Lalu di sini juga 25 seperti itu. Lalu kita klik OK. Kemudian kita tambahkan material yang lain. Kita di sini pilih yang rebar. Terus di sini klik yang user. Nah, material di sini kan ada ini nih, BJTD 40 dan BJTP 24 seperti itu. Tinggal kita masukkan aja nih. Kita ganti namanya menjadi BJTD 40.
Terus jangan lupa di sini kita ganti satuannya KNMC. Nih. Lalu kita di sini masukkan data 78,5. Nah, untuk modulusnya sendiri itu di sini kita 200.000. Nah, untuk FY dan FU-nya tadi sesuai yang ada di soal ya. Nih, BCTD 40, FY-nya 400 dan FU-nya 570. Tinggal kita masukkan. Ini 400. Lalu kemudian untuk FU-nya 570. Ini sama 400 dan ini 570. Nih, kita sesuaikan 400 FV-nya dan FU-nya 570 seperti itu. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik add copy material. Nah, kita masukkan yang BCTP 24. BCTP 24. Di sini sama kan tadi. Nah, tinggal kita ganti yang di sininya FU dan FY-nya, FY dan FU-nya. Di sini FY dan FU-nya itu FY-nya 240 dan FU-nya itu 390 seperti itu. Tinggal kita input saja. Berapa tadi? Ini 240 dan 390. Untuk FY-nya 240. Terus untuk FU-nya 390. Nah, ini juga sama nih. 240 dan 390. Kalau udah sesuai 240 dan 390, lalu kita klik OK. Lalu OK. Setelah itu kita kemudian masuk ke define. Lalu kita masuk ke nih, plot patterns. Kan kita di sini ada ini kan beban mati, beban hidup dan beban gempa. Tinggal kita ini aja nih untuk yang beban matinya sudah. Terus kita ganti yang beban hidupnya live. Lalu kita klik add new. Kemudian untuk yang gempa kita masukkan juga quake. Lalu kita klik add new seperti itu. Kalau sudah, kita klik define. Kita masukkan untuk ini nih. Kita klik define section properties dan kemudian frame section. Nah, di sini kita masukkan nih yang untuk apa namanya balok dan kolomnya seperti itu. Kita klik add new property. Kita klik yang concrete. Lalu kita pilih yang ini rectangular. Nah, di sini kita memakai B15 kali 30. Nah, di sini kita masukkan data 0,3 dan di sini kita masukkan data 0,15 seperti itu. Lalu kita klik konkret. Nah, di sini diganti yang BCTD 40 jadi BCTP 24. Nah, karena kita masukin yang balok dulu, makanya kita klik yang BIM kayak gitu. Nah, untuk ininya kita ganti dengan yang minimal yang memakai angka 0,04 seperti itu. Lalu kita klik OK. Terus OK. Lalu add new enggak, kita add copy. Lalu kita ganti namanya dengan yang K
30 kali 30. Di sini kita ganti 0,3. Lalu kita klik konkret. Ini udah sama. Enggak, ini kita ganti desain tipenya jadi yang kolom. Seperti itu. Ini udah sesuai, kita langsung klik OK saja. Oke. Sudah, langsung kita klik OK, kayak gitu. Kemudian kita bisa nih untuk uploadin. Kita masukin untuk yang data kolom terlebih dahulu ya. Kita blok. Nih. Kalau bisa jangan sampai ada yang terlewat. Jadi kita cek terlebih dahulu. Takutnya ada yang kelewat seperti itu. Nah, ini sepertinya aman nih, nggak ada yang terlewat. Jadi langsung kita klik aja nih assign frame section. Nah, ini yang K30. Apply. Nah, akan muncul seperti ini. Sekarang kita masukkan yang data balok. Angkanya juga sama seperti tadi. Kita blok dulu. Maaf salah. Kita blok yang baloknya. Jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman. Kita cek dulu nih. Aman, habis itu kemudian kita sama klik assign, terus frame section, lalu kita masukkan yang balok ini. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian setelah itu kita mulai nih masukin pembebannya nih. Dari beban hidup, mati, dan juga beban gempa. Seperti itu. Nih. Jadi untuk langkahnya kita pertama di sini nih kita punya data seperti ini. Untuk datanya. Untuk beban mati lantai seperti ini, Q1D sama dengan 1755 kali 350. Itu hasilnya 614,25. Nah, untuk Q2D-nya juga sama dengan hasilnya yang Q1D kayak gitu. Jadi itu di sini ini nih kita ada X ada Y. Nah, habis itu untuk data X1-nya itu yang X ini itu panjangnya itu 3,57. Terus untuk Y1-nya itu ini Y panjangnya 3,51 seperti itu. Nah, untuk selisihnya tuh X1 min Y1 sama dengan 0,06 nih. Untuk selisihnya tuh yang di sininya nih. Gitu. Lanjut untuk beban mati atapnya tuh Q1D sama dengan 1,755 kali 300. Hasilnya itu 526,5. Untuk Q2D-nya hasilnya sama seperti Q1D seperti itu. Untuk beban hidup lantainya itu Q1L sama dengan 1755 kali 150. Hasilnya itu 263,25. Untuk Q2L-nya hasilnya sama seperti Q1L-nya. Gitu. Nah, untuk beban hidup atapnya itu kita ada data Q1L sama dengan 1755 kali 100. Sama dengan hasilnya 175,5. Untuk Q2L-nya sama. Nah, untuk baloknya tuh H sama dengan L per 16 sama dengan 3,57 per 16. Hasilnya 0,223125. Nah, kita bulatkan menjadi 0,3 seperti itu. Untuk B-nya H per 2 sama dengan
0,3 per 2, hasilnya 0,15. Untuk kolomnya sendiri H sama dengan 0,3, B sama dengan H, hasilnya 0,3, seperti itu. Nah, langsung saja nih kita masukkan. Untuk yang pertama nih, kita masukkan yang bagian dari A sejajar dengan sumbu Y. Yang ini nih. Yang segitiganya terlebih dahulu. Nih, kita pertama blok nih. Lalu kita blok juga yang di sini. Lalu caranya assign frame loads. Lalu kita klik yang distributed. Nah, di sini tadi datanya yang ini nih. 1,755. 1,755. Nah, enggak, ini kita ganti absolut terlebih dahulu ya. Ini yang beban mati terlebih dahulu kita mencarinya nih. Kita masukkan 1,755. Lalu di sini 3,51. Sesuai dengan ini jaraknya. Y sama dengan 3,51. Seperti itu. Nah, untuk ini loads-nya sendiri di sini 614,25. 614,25. Nah, ini. Nah, habis itu kita klik langsung oke. Nah, seperti ini nih hasilnya. Gitu. Nah, ini untuk yang beban mati lantainya. Beban mati lantai. Nah, untuk yang di tengah-tengah kita apa namanya? Double ya ininya. Bebannya. Kita klik. Lalu ke bawah. Ini juga kita klik. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kalau sudah, kita klik assign, habis itu frame load, distributed, lalu kita klik ini yang add to, lalu kita oke. Nah, hasilnya kan seperti ini, kayak gitu. Kalau sudah, kita akan menghitung yang bagian dari yang trapesium, kayak gitu. Itu kan trapesiumnya, nih. Bentar. Untuk langkahnya sendiri juga sama seperti tadi ya. Nih, kita klik assign, lalu kita klik frame load, distributed. Lalu karena di sini trapesium, nih, kan ada selisihnya nih. Nah, kita pertama masukin dulu nih 1,755. Terus habis itu karena ada selisihnya ini di sini 0,06, jadinya 1755 ditambah 0,06 hasilnya 1,815 seperti itu. Nah, di sini kita masukkan data yang 3,57 seperti itu. Nih, X-nya 3,57 kita masukkan 3,57. Nah, untuk loads-nya sendiri sama ya 614,25 seperti itu. Ini kita masukkan 614,25. Lalu kita klik
Oke. Nah, hasilnya kan seperti ini kayak gitu. Lalu kita jangan lupa juga kita double untuk beban yang ada di tengahnya. Kita klik seperti tadi caranya. Nih, kalau sudah kita klik kayak tadi lagi, assign, frame load, lalu distributed. Lalu kita klik yang add to. Nih, klik OK. Nah, ini sudah muncul kayak gini nih. Seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan yang beban atap matinya. Beban mati atap. Sama caranya kita blok. Setelah itu klik assign, habis itu klik ini apa namanya? Frame load, habis itu distributed. Nah, di sini bedanya loads-nya yang atap itu hasilnya segini nih. 526,5. Kita masukkan datanya. 526,5. Lalu ini juga 526,5. Setelah itu kita klik OK. Nah, nih hasilnya seperti ini. Nah, jangan lupa untuk beban tengahnya juga di double. Kayak gitu. Ini ya. Udah kan nih beban tengahnya. Ini sudah kita blok. Habis itu klik sama nih assign, frame load, distributed. Lalu kita klik yang add to. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Gitu. Nih. Lalu kemudian kita akan yang bagian ini nih, yang segitiganya. Jangan lupa kita yang bagian segitiga juga ya. Kita sama caranya. Ban atap yang segitiga. Klik assign, frame load, habis itu distributed. Kemudian di sini kita ganti 0, lalu di sini kita ganti 3,51. Lalu untuk ini kita ganti 0. Untuk loads-nya sama ya. Nih 526,5 seperti itu. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jangan lupa juga ini di double tengahnya, yang bagian tengah. Kita klik sama nih assign, frame load, habis itu distributed. Lalu habis itu kita klik yang add to. Lalu kita klik OK. Nah, nih akan muncul seperti ini kayak gitu. Kalau sudah, kemudian kita lanjut ke beban hidup lantai terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi sih. Stop sekali. Ini kita blok juga, blok dulu. Kita harus hati-hati sih masukin datanya ya. Jangan sampai ada yang ini. Oke. Terus kita klik assign.
kita klik frame load, terus kita klik distribute. Nah, kita di sini ganti yang live. Sama nih. Cuma bedanya untuk yang di loads-nya. Di sini kita ganti 263,25 seperti itu. Kita ganti 263,5. Klik OK. Nah, seperti ini nih hasilnya. Lalu jangan lupa kita double ya. Kita double. Habis itu, bentar. Yang ini juga kita double. Dan yang bawah juga, jangan lupa kita double. Lalu sama langkahnya, kita klik assign, frame load, habis itu distributed, lalu add to, klik OK. Ya. Kemudian kita sekarang dari yang sisi trapesiumnya. Caranya sama kayak tadi. Kita blok. Habis itu kita klik assign, lalu frame load, distributed. Nah, habis itu ini kayak tadi, jadinya hasilnya 1,815. Lalu di sini 3,57. Nah, kita tambahin aja nih di sini 263,5. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini gitu. Nah, kita juga ini double yang tengah-tengahnya ya, jangan lupa. Nih, kita klik assign, frame loads, distributed, lalu klik yang add to ini, langsung klik OK, seperti itu. Nah, kalau sudah semua nih, kita sekarang masukin nih yang apa namanya, beban hidup atapnya kayak gitu. Caranya juga sama kayak tadi. Kita blok. Nah, lalu assign, frame load, distributed. Kita ganti load-nya ya sesuai yang ada di perhitungan di sini, yaitu 175,5 seperti itu. 175,5. Juga 175,5 gitu. Kita klik OK. Jika sudah, jangan lupa tengahnya didouble. Sama caranya, frame loads, distributed, lalu kita klik add to, lalu klik OK.
Nah, sudah kan nih terlihat kayak gini hasilnya. Terus kemudian kita hitung dari yang bagian sisi segitiganya. Maaf. Nih, sama assign frame load distributed. Nah, ini kita ganti 3,51. Ini kita ganti 0. Ini juga kita ganti 0. Nah, di sini kita hasilnya loadnya sama 175,5 gitu. Oke. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita double lagi ya. Yang bagian tengahnya. Sign frame load distributed. Lalu kita add to oke. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kan ini sudah nih kita sudah masukin untuk apa namanya beban hidup dan beban matinya. Sekarang kita masukkan yang untuk beban gempanya dengan cara seperti berikut. Bentar. Kita blok yang bagian kirinya. Lalu setelah itu kita klik assign. Lalu kita klik join load force. Nah, ini kita ganti yang quick kan karena beban gempa kan. Nah, karena di soalnya itu dimintanya horizontal X-nya, jadi kita ganti yang hanya X-nya saja horizontalnya sebesar 121 seperti itu. 121. Kita klik OK. Nah, kayak gini. Kalau sudah, kemudian kita ini nih mulai masukin kombinasi bebannya dengan cara define load combination. Lalu kita klik add new combination. Nah, ini sesuai tadi nih yang ada di soal. 1,2D tambah 1,6L. 1,2D ditambah 1,6L. Nah, ini 1,2 kita add, lalu kita ganti dengan untuk left-nya 1,6. Kita add. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita tambah lagi untuk kombinasi beban yang kedua, yaitu 1,2D tambah 1,5L ditambah 1,E. 1,2D ditambah 0,5L ditambah 1E gitu. Nah, ini kita ganti date. Ini kita ganti 1,2. Kita klik add. Lalu untuk left-nya 0,5 penduduknya. Kita klik add. Lalu untuk quick-nya yang gempanya yaitu sebesar 1. Kita klik add. Kita klik OK.
Habis itu kalau udah kita copy. Nah, untuk kombinasi beban yang ketiga itu yaitu 1,2D tambah 0,5 L dikurangi 1 E seperti itu. 1,2D ditambah 0,5 L dikurang 1 E. Nah, ini tinggal yang ini kita modify saja nih. Min 1. Modify. Lalu kita klik OK. Kalau sudah, kan udah semua nih. Tadi kita udah memasukin ini nih. Kombinasi bebannya sudah. Habis itu untuk pokoknya semuanya sudah kan. Kemudian kita uh, klik kita bisa analisis. Kita klik yang ini nih, yang apa namanya? Set analisis. Lalu kita pilih yang ini. Kita klik OK. Lalu klik analisis. Lalu habis itu kita klik run analisis. Nah, yang model ini kita run download run cache. Lalu habis itu kita run. Nah, biasanya tuh setelah itu kita disuruh nge-save nih. Kita save, kita beri nama UAS unstruct Naufal Zaki. (071) kita save. Nah, bisa lihat jadinya seperti ini. Kita bisa juga lihat animasinya kayak gini. Nah, ada lagunya juga nih. Asik gak sih? Asik lah. Keren kan? Jadi tuh kita tuh belajar analisa struktur itu tuh kita tuh bisa apa ya? Bisa berguna, bisa juga asik kayak gitu. Bisa ada kayak gininya juga kayak gitu. Ada lagunya. Kalau kita stop animation, habis itu kita di sini bisa nih ngelihat kayak bidang DMN-nya kayak gitu. Dengan cara kita klik frame. Nah, untuk bidang N-nya itu seperti ini. Apply. Ini untuk bidang N-nya. Ini untuk bidang D kita pakai yang share 22. Lalu untuk bidang momennya kita pakai momen 33. Kita klik apply. Bisa juga kita lihat diagramnya dengan klik yang fill diagram ini. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Keren kan? Kalau udah habis itu bisa juga kita ngelihat nih apa namanya kayak RAH, RBV, RAB-nya dengan cara nih, kita klik OK. Nah, kayak gini. Bisa juga kita tuh lihat nih kayak desain strukturnya itu kayak gimana kayak gitu. Dengan cara kita klik desain, lalu habis itu kita klik concrete, habis itu view revis. Nah, di sini kita ganti yang ACI 31811. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian setelah itu kita klik lagi desain. Lalu kita klik yang ini. Desain, habis itu konkret. Enggak, select design. Select design. Nah, ini. Lalu kita masukkan semua nih. Lalu kita klik add.
Lalu kita klik OK. Terus kemudian setelah itu kita klik desain, kita klik concrete. Habis itu kita klik start. Nah, ini kayak gini. Habis itu kurang lebih kan nanti hasilnya seperti ini nih. Nah, sebenarnya tuh ini nih, kalau misalkan merah tuh agak bahaya gitu. Udahlah, biarin. Habis itu ini untuk kolomnya kita klik kanan. Nah, gini. Gitu. Kita klik OK. Ini untuk ini kolom yang ini. Terus habis itu ini untuk yang baloknya. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata atau lain hal sebagainya lah. Pokoknya semangat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.